Pemerintah secara resmi telah menetapkan bahwa pencairan rapel gaji pensiunan tahun 2026 mulai dilakukan pada tanggal 30 Januari. Informasi ini menjadi perhatian besar bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Setelah menunggu cukup lama dan menerima berbagai kabar yang tidak selalu jelas sumbernya, akhirnya ada kepastian yang dapat dijadikan pegangan. Penetapan ini bukan sekadar rencana, melainkan hasil dari proses administrasi dan kebijakan yang sudah ditetapkan melalui pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh PT Taspen sebagai penyalur resmi dana pensiun. Rapel gaji pensiunan adalah selisih pembayaran yang timbul karena adanya penyesuaian gaji atau pensiun yang berlaku surut sejak bulan tertentu. Artinya, rapel ini bukan hadiah, bukan bantuan, dan bukan kebijakan dadakan, melainkan hak pensiunan yang memang harus dibayarkan negara. Oleh karena itu, pencairan rapel ini menyangkut kepastian hidup banyak keluarga yang bergantung pada penghasilan tetap dari negara. Tanggal 30 Januari ditetapkan sebagai acuan awal dimulainya pencairan. Namun penting untuk dipahami sejak awal bahwa pencairan tidak selalu dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pembayaran yang digunakan saat ini berbasis digital dan terpusat, sehingga pencairan dilakukan secara bertahap atau bergelombang. Tujuannya agar sistem perbankan tetap stabil dan setiap pembayaran dapat diverifikasi dengan benar. PT Taspen menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan pada sebagian penerima bukan berarti hak tersebut dibatalkan. Keterlambatan biasanya terjadi karena proses verifikasi data yang belum sepenuhnya selesai. Dalam sistem digital, satu data yang belum sesuai bisa membuat proses pencairan tertahan sementara. Oleh karena itu, pemahaman tentang proses ini sangat penting agar pensiunan tidak panik atau merasa dirugikan. Verifikasi data menjadi kunci utama dalam kelancaran pencairan rapel. Data yang diverifikasi meliputi status penerima, keaktifan rekening, kesesuaian nama pemilik rekening dengan data pensiun, serta status ahli waris bagi penerima janda, duda, atau anak. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana negara benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Bagi pensiunan yang belum memastikan data mereka lengkap dan sesuai, pencairan bisa tertunda hingga beberapa minggu. Penundaan ini bukan hukuman, melainkan langkah pengamanan. Negara ingin memastikan bahwa tidak ada dana yang salah kirim atau jatuh ke tangan yang tidak berhak. Oleh sebab itu, pengecekan data sebelum tanggal pencairan sangat dianjurkan. Saat ini, PT Taspen telah menyediakan layanan digital melalui aplikasi Taspen Mobile dan sistem layanan digital lainnya. Melalui aplikasi ini, pensiunan dapat memeriksa status pembayaran, melakukan autentikasi, dan memastikan data rekening tetap aktif. Proses ini dirancang agar mudah digunakan, bahkan bagi pensiunan yang tidak terbiasa dengan teknologi dengan bantuan keluarga atau pendamping. Autentikasi atau verifikasi wajah juga menjadi bagian penting dari sistem ini. Autentikasi dilakukan untuk memastikan bahwa penerima pensiun masih hidup dan berhak menerima dana. Jika autentikasi belum dilakukan atau gagal, sistem akan menahan pembayaran sementara. Namun sekali lagi, hak tidak hilang, hanya menunggu proses diselesaikan. Pemerintah dan Taspen menegaskan bahwa seluruh dana rapel dibayarkan penuh tanpa potongan apapun. Tidak ada biaya administrasi tambahan, tidak ada pungutan, dan tidak ada kewajiban transfer tertentu. Dana langsung dikirim ke rekening penerima yang terdaftar. Jika ada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan dengan imbalan tertentu, hal tersebut dipastikan bukan bagian dari prosedur resmi. Skema kenaikan gaji pensiunan yang menjadi dasar rapel ini mengikuti kebijakan penyesuaian gaji ASN aktif yang berlaku sejak tahun sebelumnya. Dengan demikian, besaran pensiun yang diterima juga mengalami penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku. Rapel mencakup selisih pembayaran dari bulan-bulan sebelumnya sejak kebijakan tersebut mulai berlaku hingga bulan sebelum penyesuaian diterapkan secara penuh. Rapel yang dibayarkan meliputi selisih gaji pokok pensiun serta komponen lain yang memang menjadi hak penerima sesuai peraturan. Besaran yang diterima setiap orang tentu berbeda, tergantung pada golongan masa kerja dan status penerima. Perbedaan nominal ini adalah hal yang wajar dan sesuai aturan, bukan kesalahan sistem. Dalam pelaksanaannya, pencairan dilakukan melalui rekening yang biasa digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan.
Tidak diperlukan pembukaan rekening baru. Bagi pensiunan yang rekeningnya sudah lama tidak aktif, sangat disarankan untuk segera melakukan aktivasi melalui bank mitra atau kantor layanan terkait agar tidak terjadi hambatan. Pemerintah menyadari bahwa bagi pensiunan, setiap keterlambatan pencairan dapat berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, dan kewajiban lainnya seringkali bergantung pada penghasilan pensiun. Oleh karena itu, sistem pencairan ini terus disempurnakan agar lebih cepat, aman, dan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap penipuan. Setiap kali ada pencairan dana besar, biasanya muncul pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi. Mereka bisa mengirim pesan, menelepon, atau menyebarkan tautan palsu yang mengatasnamakan taspen atau instansi pemerintah. Penting untuk diingat bahwa petugas resmi tidak pernah meminta PIN, OTP, atau data rahasia lainnya. Jika menerima pesan atau panggilan mencurigakan, sebaiknya langsung diabaikan dan tidak ditanggapi. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi taspen dan pemerintah. Dengan menjaga kerahasiaan data pribadi, pensiunan dapat melindungi hak mereka dari risiko kehilangan dana. Rapel gaji pensiunan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara atas pengabdian panjang para aparatur. Ini bukan sekadar soal angka, tetapi juga soal penghargaan dan kepastian. Negara hadir untuk memastikan bahwa mereka yang telah menyelesaikan tugasnya tetap mendapatkan hak secara layak. Bagi pensiunan janda, duda, dan ahli waris, hak ini juga dijamin undang-undang. Selama data tercatat dengan benar, hak tersebut tetap dibayarkan. Jika ada kendala administratif, Taspen menyediakan layanan untuk membantu penyelesaian tanpa biaya tambahan. Dengan adanya kepastian pencairan mulai 30 Januari, diharapkan para pensiunan dapat merencanakan keuangan dengan lebih tenang. Meskipun pencairan dilakukan bertahap, arah kebijakan sudah jelas dan prosesnya sedang berjalan. Kesabaran dan kesiapan data menjadi kunci utama agar dana dapat diterima tanpa hambatan. Pemerintah menegaskan bahwa hak pensiunan tidak pernah dihapus atau dialihkan. Proses memang membutuhkan waktu dan ketelitian, tetapi tujuannya adalah memastikan keamanan dan ketepatan. Dengan sistem yang semakin baik, diharapkan ke depan pencairan manfaat pensiun dapat berjalan lebih lancar dan lebih cepat. Demikian penjelasan lengkap mengenai pencairan rapel gaji pensiunan tahun 2026 yang resmi dimulai pada 30 Januari. Semoga informasi ini memberikan kejelasan, ketenangan, dan keyakinan bahwa hak Bapak dan Ibu tetap menjadi perhatian negara.